Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya, Anggun Eristi Cahyani Tiara, dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Panjat tebing atau istilah asingnya dikenal dengan rock climbing, yang secara fisik dan mental menuntut kekuatan, ketahanan, kelincahan, dan keseimbangan dengan kontrol mental. Tujuannya ialah untuk mencapai puncak formasi atau titik akhir dari rute yang biasanya ditentukan sebelumnya tanpa jatuh. Selain itu, bagi sebagian orang kegiatan panjat tebing dilakukan untuk suatu ekspedisi, mengukir prestasi dan juga rekreasi. Untuk memperingati Hari Olahraga Nasional, yakni tanggal 9 September 2023, Dialektika Tubabaku Streaming Radio secara khusus akan membahas cabang olahraga panjat tebing, dan telah hadir di studio Tubabaku seorang atlet panjat tebing berprestasi asal dari Tulang Bawang Barat, tepatnya di Daya Murni, Kak Filda Aslinda. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, semangat terus ya, Kak. Ya. Gimana perasaannya bisa hadir di sini, Kak? Senang sih karena kayak ada Tubaba apresiasi atlet nih. Gitu. Seneng ya, Kak? Iya. Iya. Langsung saja ya, Kak, kita membahas bincang-bincang. Iya, boleh. Yang pertama, sebagai seorang atlet panjat tebing, Kak Filda ini emang suka olahraga yang beresiko atau gimana nih, Kak? Iya. Atau apa sih yang Kakak incar dari panjat tebing ini? Oh gitu. Awal mula saya ikut panjat tebing itu kan ya Mbak, karena saya kan tergabung di Mapala di kampus. Nah itu ada 2 divisi tuh. Mapala kampusnya itu di mana, Kak? Di Unila. Oh, di Unila. Iya, di Fakultas Hukum. Mm-hmm. Nah jadi dia ada divisi gunung sama manjat nih, Iya. rock climbing. Jadi saya nggak tertarik nih di gunung, saya tertariknya di manjat nyoba. Nah, kok asik, karena dari asik itu. Awalnya ya. coba-coba. Iya, coba-coba. Abis itu seneng sih, gitu. Makanya jadi akhirnya nekunin nih panjat tebing gitu. Oh, awal mulanya dari coba-coba, jadi iya. terbiasa. Oke. Iya. Kenapa harus panjat tebing ya, Kak? Padahal dia ini olahraga yang termasuk olahraga yang berbahaya gitu. Oh, gitu. Karena kan di Tubaba sendiri dulu juga nggak ada kan ya. Terus juga zaman SMP, SMA, SD juga kan manjat nggak ada. Kok kampus ada yang beda nih. Oh gitu. Jadi akhirnya terjun ke dunia manjat tebing itu. Jadinya karena sebenarnya karena dulu nggak pernah ada, terus ketemu hal yang baru tuh kayaknya penasaran gitu. Oke. Kalau untuk melawan rasa takut pada ketinggian, ada nggak tips-tips dari Kak Filda sendiri? Sebenarnya kalau untuk dari ketinggian, kalau di panjat itu, kalau aku sendiri sih lebih percaya sama alat sih, Mbak. Oh, percaya sama alat? Iya, percaya sama alat. Karena sama ada pengamannya juga kan, belayer namanya, orang yang ngamanin pemanjat. Ya udah kita percaya aja sama dia, mau jatuh pun kita nggak bakal sampai bawah. Oh gitu. iya, betul. Jadi ya udah percaya aja, manjat aja, relax gitu, santai, ya udah nanti aman sih insya Allah. Ya gitu. Tapi Kak Filda awal-awalnya nggak ada rasa ketakutan sama ketinggian gitu nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Iya memang aku juga suka kan, kayaknya seneng deh, pacu adrenalin juga kan Mbak ya. Jadi ya udah deh ikut aja gitu. Ternyata pas nyoba, pertama sih sempat takut kalau jatuh sampai bawah nggak ya. Ternyata pas udah naik nih, udah manjat, ternyata nggak sampai bawah gitu. Ternyata pengamannya benar-benar aman gitu. Kalau untuk dari Kak Filda sendiri, panjat tebing ini seperti apa sih, Kak? Panjat tebing lebih ke pacu adrenalin sih Mbak, sama kayak dia ngelatih kita fokus sih. Untuk fokus, karena kan kalau di panjat itu ada jalurnya tuh, kita harus milih tuh, harus fokus, ini jalur yang bisa dipegang mana, ini jalur yang bisa dipijak mana gitu. Lebih ke fokusnya sih. Oke. Untuk itu tadi Kak Filda bilang masalah keamanan juga ya, Kak ya? Untuk pengamanan yang digunakan saat memanjat itu apa aja, Kak? Kalau untuk pengaman yang digunakan si pemanjat itu ada harness. Iya, ada harness itu yang dipakai di badan. Terus juga ada tali, namanya itu tali karmentel, yang kayak tambang itu kan. Iya. Juga sama ada namanya runner, dia pengaman di papannya itu ada.
Kalau untuk belayernya, untuk pengaman yang ngamanin pemanjat itu kan namanya belayer. Itu dia pakai juga harness sama ada alat buat belay. Itu biasanya pakai descender atau pakai gerigi gitu sih, Mbak. Apa gerigi gitu? Gerigi itu alat buat ngulur tali biar pas pemanjat mau turun, itu dia bisa diulur. Jadi kan kalau kita tahan nggak bisa tuh, kalau pakai tangan doang sakit kan, juga nggak bakal ketahan. Jadi dia pakai alat namanya gerigi. Kalau tadi yang apa Kak? Yang megang dari bawah, megang si belayer. Itu berat nggak sih Kak sebenarnya? Kalau pakai alat nggak berat Kak, nggak berat. Jadi kan dia ada pengaman tuh, yang namanya aku bilang runner itu, dia pembagian beban. Jadi semakin banyak runnernya, beban itu semakin enteng. Jadi kemarin sempat ngeliat Kak Vilda nih, setelah naik kan jadi belayer di bawah. Kok cewek mampu gitu loh maksudnya? Kuat gitu ya, kuat. Iya, karena ada pembagian beban itu sih Mbak. Karena di atas kan itu ada namanya anchoring. Dia penambat gitu. Nah, itu kan ada beberapa karbiner tuh. Yang kalau di pemanjatan itu kan runner dia 2. Jadi ada karbiner di atas sama di bawah, ada tali selingnya di tengah pendek gitu lah segini. Kalau yang kemarin itu dia pemanjatan top rope namanya. Jadi angkornya cuma satu. Pengamannya cuma satu di atas, tapi dia terbagi ada beberapa karbiner gitu. Jadi dia pembagian beban sih, makanya cewek bisa kuat. Iya kan, sempat kalau misalkan yang naik itu lebih berat daripada kita, apa enggak kita yang ketarik gitu? Enggak sih, karena ada pembagian beban itu sih. Karena juga biasanya kalau dari berat badan di belakangnya ada lagi nih yang megangin tali. Jadi biar yang belayer belakang nggak keangkat biasanya gitu. Kayak kemarin kalau Mbaknya lihat kan ada 2 orang tuh belayernya. Jadi yang satu pakai harness, yang satunya belakangnya nggak apa-apa. Tapi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harness yang di paha ini? Iya, yang kayak pakai celana. Pakai celana itu. Apa atau trik bisa melakukan jangkauan lengan yang panjang ketika panjat tebing gitu Kak? Kalau untuk jangkauan lengan sih sebenarnya seharusnya seimbang antara kaki sama tangan. Jadi manjat itu bukan cuman tangan aja yang butuh beban, kaki juga berperan. Jadi ketika naik itu kalau bisa kaki kita angkat setinggi mungkin gitu Mbak. Makanya baru tangan, kita manjat lompatan kaki baru tangan gitu. Kadang juga bisa poin terdekat nih, poin terdekat aja dulu, ambil, baru nanti gerakan kaki ikut gitu. Jadi dia nggak cuman tangan aja sih kalau manjat itu, kaki juga berperan banget malah. Iya. Gitu. Kalau misalkan tangannya lagi pegel gitu, udah nyampe pertengahan nih, gimana gitu Kak? Dari Kak Vilda sendiri. Biasanya kalau pegel itu lebih di pemanjatan leading sih. Dia lepas aja satu, jadi hanya cuman beban satu tangan aja, jadi gantian kayak misalkan tangannya dilemesin gitu, nanti gantian lagi tangannya dilemesin sebelah kiri atau sebelah kanan yang pegel gitu. Jadi hanya tumpuan satu tangan aja nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting dia seimbang sih, karena di manjat itu keseimbangan badan juga pakai. Jadi kalau misalkan lagi mau rehat itu ya udah lengannya satu digantung, dilemesin aja gitu, kayak digoyang-goyang gitu aja sih. Jadi cuman tumpuan satu, terus dilemesin, ganti kalau misalkan yang sebelah kanan pegel lagi atau yang sebelahnya juga pegel, gantian aja gitu. Iya Kak, itu tadi untuk trik lengan ya. Kalau misalkan udah pegel atau capek diturunin satu, pakai tangan satu aja. Dan kaki juga harus membantu seimbang. Karena kalau nggak seimbang lepas kan, apalagi kalau misalkan pegel banget tuh dahan, yang satunya nggak kuat nih tumpuan, karena pasti seimbangan kaki, tangan tuh kayak cuman nyanggah aja gitu. Iya, betul Kak. Oke, selanjutnya Kak, selain speed olahraga panjat tebing, ada berapa nomor yang biasanya dikompetisikan? Dia itu ada 3 nomor. Yang pertama itu tadi kategori speed, yang kedua itu pemanjatan leading, dia kita pasang pengaman sendiri kalau di leading itu. Terus yang ketiga itu boulder. Bisa dijelaskan kan dari ketiga itu? Kalau speed itu kan dia balap tuh kecepatan. Iya. Jalurnya biasanya cuman lurus dan itu di papan yang tegak lurus, nggak ada rintangan segala macam. Nah kalau leading itu dia ada biasanya lekukan gitu, papannya lebih ke kayak gimana tuh, maju ke depan gitu, pas semakin ke atas tuh semakin gini dia papannya semakin membengkok gitu. Iya, bengkok, juga semakin banyak rintangannya kan. Nah itu dia dari pemanjatan awal kita ngeklik ini tali. Jadi tali itu kita masukin ke pengaman yang tadi aku bilang ada runner. Iya. Kita ngeklik di situ. Jadi semakin naik, kalau pengaman satu udah pasang, kita masang terus sampai atas. Masang sambil manjat itu? Iya, sambil manjat sambil masang. Makanya tadi kalau misalkan capek, gimana Kak tangannya? Nah itu, jadi kalau ngeklik itu juga kita pegangan satu tangan, satunya ngeklik gitu. Oke. Ngeklik tali. Itu tadi untuk speed.
Itu untuk leading. Kalau Oh, speed leading. kita udah pengaman udah Langsung. kepasang langsung aja balapan. Yang ketiga tadi yang Yang terakhir? ketiga itu bouldering. Bouldering Bouldering. itu lebih ke main papannya pendek, nggak terlalu tinggi. Kalau yang biasa ini kan 18 meter gitu. Kalau dia pendek sih nggak tinggi banget. Dan dia nggak perlu pakai pengaman. Kita manjat aja tapi di bawah itu ada matras. Jadi kalau jatuh, Nggak apa-apa. Heeh, Jadi udah tiduran di matras itu kalau jatuh. Iya, jadi iya. dia papannya pendek tapi lebih main ke rintangannya kalau di bouldering gitu. Untuk papan panjat tebing sendiri tadi berapa Kak panjangnya? Dia 18 sih rata-rata. Kalau di Lampung 18 meteran. Kalau di Lampung nggak ada, misalkan untuk laki-laki sekian, perempuan Enggak, sekian, semua. semua. Paling nanti itu beda di jalur antara laki-laki sama perempuan. Kesulitan jalur sih, jalur pemanjatan. Iya. Oke Kak, untuk selanjutnya selain olahraga panjat tebing, ada nggak olahraga lainnya yang yang Kak Filda ikuti? Sampai saat ini basket sama manjat sih. Dulu kan karena sebelum jadi atlet panjat tebing di basket dulu nih. Dulu. Iya. Nah, dari di basket itu dari SMP sampai sekarang sih Masih? masih. Cuman kalau untuk kompetisi terakhir SMA, terakhir kompetisi ikut SMA, terus semenjak kuliah nggak pernah gabung basket lagi sih karena udah fokus ke manjat aja. Oh iya. gitu. Alih profesi atletnya. Akhirnya jadi atlet Sekarang- panjat tebing. Iya, ya akhirnya sekarang di manjat. Padahal awalnya menjadi seorang atlet basket. Iya. Ketika SMA, SMA, berhenti, kuliah malah melanjutkan Ini manjat. panjat tebing. Hal baru nih nyoba juga kan kalau di basket paling tuh kalau lomba paling di liga mahasiswa gitu. Nah terus nyoba nih lah, kok ada manjat baru nih, nyoba Iya. lah. Ternyata udahlah basketnya buat hobi aja kalau misalkan lagi di kampus atau pulang ya udah buat olahraga nyore gitu. Jadi kalau untuk prestasi sekarang ke panjat sih Mbak. Prestasi ya lebih ke panjat tebing daripada basket. Iya. Oke Kak. Untuk climbing sendiri, sebenarnya olahraga itu untuk membentuk kekuatan kesehatan bagian mana Kak? Kalau untuk membentuk kesehatan, dia menambah massa otot sama daya tahan jantung sih Mbak. Karena manjat itu tuh sebenarnya bukan cuman tangan, bukan cuman kaki. Semua tuh sebenarnya latihan kita fokus, gimana, latihan keseimbangan. Terus daya tahan jantung kita tuh karena manjat itu juga perut itu kita juga harus latihan nafas gitu. Karena nggak bisa, pasti manjat itu kelihatannya enak gitu kan. Maksudnya enak tuh maksudnya pegangannya enak, kayaknya nggak capek deh. Ternyata juga sebenarnya napas itu nggak bisa. Kalau ngos-ngosan gampang lebih cepat capeknya. Jadi harus pernapasan juga diatur Iya, gitu. pernapasan juga diatur. Jadi ya semuanya berperan sih, nggak cuman tangan sama kaki aja, fokus juga. Karena kalau fokus kan kita harus baca jalur. Kita mau jalur yang mana nih gitu. Karena kalau misalkan di lomba manjat itu ada jalur yang jebak nih. Jadi Gimana itu? Jadi misalkan sebenarnya jalur itu ke kiri, tapi di sebelah kanan tuh ada poin-poin yang dipasang, sengaja dipasang buat ngejebak pemanjat. Dia lewat sana nggak bisa. Ntar pas buntu. udah nyampe tengah atau nyampe Jatuh gitu. jatuh Karena gitu. udah nggak kuat kan biasanya, udah mikir kelamaan, udah megang tuh lama banget, makanya nggak bisa terlalu lama juga di papan. Abis ininya kita daya tahannya. Jadi itu lebih kesehatan bagian otot ya? Iya, otot, nambah massa otot sih. Kalau untuk tinggi badan bisa nggak itu? Enggak nggak ngaruh? ngaruh badan, nggak ngaruh. Mau pendek, gendut juga bisa. Nggak kirain karena sering manjat-manjat gitu, jadi badannya bisa narik tambah tinggi gitu nggak bisa? Enggak. Oh nggak bisa? Enggak. Enggak sih kalau untuk nambah tinggi. Oke, itu tadi untuk kekuatannya ya Kak? Iya. Jadi kekuatan otot yang dipakai. Kalau selanjutnya jenis latihan di climbing ini ada apa saja? Kalau untuk jenis latihannya itu yang jelas lari ya, karena buat napas kan lari, terus push up buat kekuatan tangan, Iya. push up, sit up buat perut kan, buat nafas juga, terus pull up sih yang paling kena karena kan kita ngangkat badan tuh, habis megang poin ngangkat. Kalau misalkan kaki tuh kayak penyeimbang kan, pull up sih lebihan sama lari. Gitu. Jadi tadi ada Lari, sit up, push up, pull up. pull up, 4 itu. Itu dan Sih, itu dasarnya. semua Kak Vidya lakukan ketika ingin memanjat. Iya, di setiap mau latihan pasti kayak gitu. Ada nggak dari Kak Vidya sendiri kayak tips-tipsnya gitu selain yang latihan tadi? Konsisten ke situ aja sih Mbak sebenarnya, lebih nambahin otot di tangan aja, masa Nambah otot kekuatan di tangan. oke. Karena kan juga
sebenarnya berperan banget kan tangan. Terus sih karena kalau tangan nggak kuat ya udah jatuh sih gitu. Bener sih, bener Iya, Kak, ya. makanya lebih banyakin latihan push up terus sama pull up sih. Itu Kak Vida bisa sit up, pull up itu? Bisa sih, Mbak. Kalau aku sendiri susah sih Iya. kayaknya. Dulu awal latihan juga pull up berat. Hmm. Terus ya udah konsisten aja walaupun dulu pertama latihan itu bantuannya pakai ban gitu di bawah. Iya. Jadi kita megangan di bawahnya ada ban ngangkat gitu. Nanti lama-lama kebiasaan sih. Bisa sendiri Akhirnya ya. bisa. Oke, kalau selanjutnya sejauh mana prestasi yang sudah Kak Vilda capai selama menjadi atlet panjat tebing? Prestasi ya. Untuk prestasi yang ini kemarin di Pekan Olahraga Provinsi sih. Alhamdulillah pulang bawa 3 medali. Medali apa aja itu? Itu perak 1, perunggunya 2. Terus lalu ada lagi? Baru itu sih kalau untuk di Liga Mahasiswa kemarin cuman sampai final-final aja. Karena makanya dari situ terus nih latihan karena ada target kan mau ke situ, mau ke Porprov. Ya udah latihan, alhamdulillah ada hasil dari latihan. 3 medali tadi. Iya, 3 medali. Untuk Kak Vilda sendiri mengikuti apakah tadi untuk prestasi itu gimana Kak Vilda bisa sampai ke situ ada nggak? Lebih ke ini sih konsisten latihan sih Mbak. Kadang kalau udah latihan kan misalkan hari ini latihan aduh capek gitu kan, badan sakit semua, besok males. Sebenarnya yang jangan kayak gitu, karena kalau kita udah latihan nih, latihan sekali badan sakit-sakit tuh seharusnya malah terus, jangan berhenti. Seharusnya terus, karena nanti sakitnya lama-lama hilang, akhirnya kebiasaan. Kalau misalkan latihannya sehari latihan, sehari enggak, ya masa ototnya nggak kebentuk gitu. Kan ada nih orang yang sehari latihan terus sakit, pengennya istirahat dulu. Iya. Seharusnya jangan. Oh, jangan. Makanya kalau kita olahraga badan sakit tuh Terusin aja, lama-lama hilang sakitnya. Jadi kita ngelakuin hal yang sama besoknya itu nggak sakit lagi besoknya. Oke. Jadi terus aja konsisten aja. Konsisten latihan ya, Iya, konsisten terutama latihan itu sih. untuk bisa mencapaikan apa yang kita inginkan. Iya, konsisten. Terdekat kejuaraan apa yang akan Kakak ikuti? Yang bakal diikutin ya, karena aku tergabung dari Mapala tadi, masih ada yang bakal ngadain itu lomba di Malahayati, Universitas Malahayati itu juga ngadain. Terus di UBL itu rutin juga ngadain, sama yang paling ini lagi proses seleksi daerah buat prapon sih Kak. Jadi tiga itu sih fokusnya lagi. Itu di hari atau di tanggal berapa? Kalau yang di Malahayati itu Oktober deh kalau nggak salah. Oktober, kalau prapon itu Oktober akhir bulan. Prapon di mana aku lupa deh kayaknya. Iya, kalau UBL itu September biasanya Mbak. Nggak bisa sih karena kan nggak bisa dikira-kira sih, karena kan mereka panitianya juga biasanya ngadain nih bulan ini ternyata mundur gitu. Dan Kakak untuk mengikuti itu mau dari Tulang Buang Barat atau dari kampus? Kalau yang dari universitas yang lomba kayak di Malahayati atau di UBL itu dia bawa kampus sih, bawa mapalanya. Bawa mapalanya. Kalau yang selekda kan bawa Lampung. Bawa dari Lampung. Iya, dari Lampung. Dia jadi per kabupaten itu dikumpulin di provinsi, nah nanti diseleksi buat praponnya. Jadi bawa nama Lampung. Ternyata Kak Vilda ini banyak sekali ya prestasi-prestasinya, dan yang ingin diikuti itu juga sangat banyak sekali. Itu Babaku, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu, dan saya akan meminta Kak Vilda untuk melakukan closing statement atau himbauan kepada masyarakat atau khususnya untuk pemuda-pemudi Tulang Buang Barat. Silakan Kak. Sebenarnya lebih ke ngajak sih untuk pemuda-pemudi Tubaba, kan di sini sarananya udah ada ya. Kenapa nggak digunain gitu? Bisa juga pemerintah mungkin bikin kayak wajib nih di sekolah-sekolah mengirimkan beberapa anak buat ikut jadi atlet untuk latihan gitu kan, karena juga buat majuin Tubaba nih kan. Oh nih Tubaba ada nih atletnya gitu. Jadi lebih ke gunain sarananya sih, sayang kalau nggak dipakai. Udah bagus-bagus kan, kayaknya terbagus deh di Tubaba, bagus banget kan. Memang bagus itu. Karena mungkin masih baru kan, belum dipakai juga, makanya buat pemuda-pemuda pakai gitu. Mumpung masih baru banget kan, juga lumayan prestasi gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Itu buat pemuda-pemudi Tulang Buang Barat, ayo bergabung ke dalam Panjat Tebing. Panjat Tebing. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Vilda untuk atas meluangkan waktunya, dan kami berharap bisa jumpa di lain waktu lagi.
Saya Anggun Erti Cahyani Tiara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit ucapkan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.